Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Minggu lalu kita membahas tentang orang yang gila. Kemudian setelah tanggal 15 Ramadan siang sembuh dari gilanya. Lalu bagaimana puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu? Karena pada tanggal 15 subuh dia tidak sempat berpuasa karena tidak sempat niat puasa karena belum sehat. Sehatnya jam 12 siang. Kira-kira gimana? Apakah ia membayar puasanya di lain waktu atau bagaimana? Kemudian juga ketika ada orang yang baru masuk Islam. Ketika orang itu baru masuk Islamnya umpamanya jam 12 siang, kan nggak mungkin puasa mulai jam 12 siang, karena aturan puasa itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar subuh, maksudnya bukan fajar kadhib, sampai terbenamnya matahari, maksudnya sampai maghrib. Lalu bagaimana ini kalau ini terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal yajibu alaihi qada'u dzalikal yaum amla? Apakah ia wajib qada pada saat itu atau tidak? Fihi wajhani, dalam hal ini orang yang mulai sadar mau berpuasa jam 12 siang ada dua pendapat. Ahaduhuma yajibu, yang pertama tetap dia wajib qadha walaupun dia sadarnya jam 12 siang, wajib qadha. Walaupun masuk Islamnya jam 12 siang, wajib qadha. Kenapa? Li'annahu adraka juz'an min waqtil fardhi, karena ia mendapatkan sebagian dari waktu fardunya puasa bulan Ramadan. Artinya ia bisa masuk dalam satu fardunya bulan Ramadan. Wala yumkinu fi'la dzalikal juz'i minas shaumi, akan tetapi ia tidak mungkin untuk berpuasa karena puasa itu tidak dimulai 12 siang. Tidak mungkin dia berpuasa karena puasa itu hanya bisa dilakukan biyaumin, satu hari. Satu hari itu ya mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fawajaba ayyaqdiyahu biyaumin, maka ia pun wajib mengqadhanya dalam waktu satu hari juga, sama. Ditinggalkannya satu hari, dibalasnya atau digantinya juga satu hari. Kemudian Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyiradi mengkiaskan seperti orang yang berikhram. Kama naqulu fil muhrimi, seperti pendapat kami tentang orang yang berikhram. Ketika orang yang berikhram itu melanggar aturan ikhram, umpamanya mencabut rambut, mencabut bulu mana saja, bulu kumis, bulu apa saja dicabut, umpamanya mungkin agak gatal dicabut, maka ketika kita pakai kain ihram itu terkena denda, itu terkena dam. Itu dam di sini artinya mengalirkan darah. Maka orang yang seperti itu idza wajaba alaihi fi kafaratin, kalau ia wajib untuk membayar kifarat, membayar denda nisfu muddin, maka dendanya adalah umpamanya
dendanya adalah nisfu muddin, separuh mud. Mestinya kan 1 mud. Karena enggak dari awal langgarnya, maka separuh mud. Fa innahu yajibu biqistihi. Maka puasa pun juga demikian. Fa innahu yajibu biqistihi, harus seimbang. Seberapa yang ditinggal, segitu yang dikembalikan lagi. Oleh karena itu, saumuhu nisfu yaumin, karena yang ditinggal tadi separuh waktu, maka ya balasnya puasa separuh waktu. Walakin lamma kana lam yumkin fi'la dzalika, akan tetapi karena itu enggak mungkin melakukan puasa setengah hari, kan enggak mungkin. Illa biyaumin, kecuali puasa itu adalah 1 hari, wajib alaihi saumu saumin, maka wajib baginya puasa 1 hari. Jadi ketika orang yang meninggalkan puasa setengah hari, maka membayarnya tetap 1 hari. Enggak boleh, aku kan kemarin puasa sampai jam 12 siang. Berarti jam 12 siang sudah puasa aku. Jam 12 sampai maghrib aja yang belum. Besoknya puasa jam 12 sampai maghrib. Enggak boleh. Karena aturan puasa sudah ditetapkan. Wasani, pendapat kedua, la yajibu. Kalau ada orang gila sehat jam 12 siang, orang kafir masuk Islam jam 12 siang, maka ia tidak wajib qadha. Kenapa? Belum bisa dia puasa, maka enggak wajib qadha. Wawal mansusu fil Buaiti, ini yang tertulis di dalam kitab Al-Buaiti. Al-Buaiti ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau punya kitab namanya, dinisbahkan dengan nama dirinya, yaitu Al-Buaiti, Imam Buaiti. Li'annahu lam yudrik minal waqti ma yumkinu saumu fihi, karena ia tidak mendapati waktu yang memungkinkan ia bisa berpuasa. Karena masuk Islamnya jam 12 siang, karena sembuh dari gilanya jam 12 siang, jam 12 siang tidak memungkinkan untuk puasa, maka tidak wajib puasa dia. Li'anna laila yudrikhu qabla tamami, karena malamnya ia dapati sebelum sempurna. Artinya sebelum sempurna siangnya, dari subuh dia enggak mendapatkannya, tahu-tahu jam 12 siang mendapatkannya, maka tidak wajib puasa. Fayal jamuhu, maka dia tidak wajib puasa. Kaman adraka min awali waqti sholati, seperti ada orang yang baru memperoleh 1 rakaat sholat, umpamanya sholat zuhur, ini ceritanya dibuat zuhur saja, umpamanya baru memperoleh 1 rakaat sholat zuhur, qadra rakaatin, tsumma janna, rakaat keduanya langsung gila, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, terus ketawa sendiri-sendiri, jalan keliling umpamanya kan, jalan keliling masjid umpamanya gitu, sambil joget-joget ya. Kan baru 1 rakaat kemudian terus gila, rakaat kedua gila. Fa'in balaghas sabiyyu fi asna'i yaumin, demikian juga ketika ada anak kecil yang balik pas jam 12 siang, atau pas lagi dia sholat zuhur, dia sholat zuhur, rakaat pertama belum balik. Iya, karena hitungan waktunya, rakaat pertama belum balik. Rakaat kedua balik dia. Ya, rakaat kedua balik. Fi asna'i yaumin min Ramadan. Seperti anak kecil yang ketika dia di tengah-tengah hari di bulan Ramadan, itu bagaimana? Nasibnya gimana? Nudirat, maka perlu diperhatikan. Fa in kana muftiran fa huwa kal kafiri. Anak kecil yang pagi-pagi itu dia
tidak puasa, jam 12 siang dia balik, maka hukumnya seperti orang kafir. Gimana orang kafir? Sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak wajib berpuasa. Kal kafiri idza aslama, seperti orang kafir ketika masuk Islam. Wal majnunu idza afaqa, seperti juga orang gila ketika ia telah sembuh dari gilanya. Jadi orang gila yang sembuh dari gilanya jam 12 siang itu sebelumnya tidak perlu diqadha. Fi jami'i ma dzakarnahu, seperti yang telah semua dijelaskan sebelumnya. Fa in kana shaiman, kalau anak kecil tadi paginya dia puasa, kan ada sekarang kan rata-rata anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun sudah mulai berpuasa. Tapi puasanya itu belum wajib, itu puasanya. Itu masih dihukumi puasa sunnah karena dia belum memperoleh kewajiban. Fafihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduma yustahabbu lahu itmamahu. Yang pertama dianjurkan untuk menyempurnakan sholatnya. Li'annahu saumun nakola. Karena itu adalah puasa yang pindah dari sunnah menuju wajib. Fastuhibba itmamuhu, maka dianjurkan untuk menyempurnakannya. Kalau tidak sampai sempurna, puasanya batal ya, maka harus disempurnakan. Walaupun itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Wajibu qadha'uhu, kemudian ia wajib qadha. Li'annahu lam yanwi bihil fardho, walaupun puasanya itu disempurnakan sampai sore, nanti dia wajib qadha, karena ketika dia puasa itu di awalnya subuhnya, walaupun niatnya itu adalah niat sholat, niat puasa Ramadan, tapi dia belum wajib berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu dia dinamakan belum berniat puasa fardu bulan Ramadan. Min awalihi, dari permulaannya, fawajaba qadha'u, maka wajib ya mengqadha puasanya. Itu pendapat pertama. Wasani, yang kedua, annahu yalzamu itmamahu, ia harus menyempurnakan puasanya. Wa yustahabbu qadha'uhu, dan dianjurkan mengqadha'nya. Li'anna shara min ahlil wujubi, karena ia termasuk menjadi orang yang ahli wajib, artinya ia sudah memperoleh kewajiban melakukan puasa fi asna'il ibadati, di tengah-tengah ibadah. Falazimahu itmamaha, maka ia harus menyempurnakan puasanya. Kama lau dakhala fi shaumi tatawwu'i, seperti ia melaksanakan puasa tatawwu, puasa sunnah, tsumma nadzara itmamahu, kemudian dia bernazar untuk menyempurnakannya. Nazar untuk menyempurnakan itulah yang menjadi wajib. Kalau enggak nazar tidak wajib. Nah, di sini ada 2 pendapat ternyata. Kalau ada orang yang, kalau orang haid, walaupun tengah hari dia bersih, tetap dia qadha puasanya. Karena haid tidak menghapus kewajiban puasa, hanya menunda kewajiban puasa. Orang nifas juga begitu, hanya menunda kewajiban puasa, tapi dia tetap membayar puasa. Tapi orang gila itu memang tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Anak kecil tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Orang kafir juga tidak wajib puasa, juga tidak wajib qadha. Itu orang kafir sebelum dia masuk Islam. Permasalahannya tadi adalah ketika di tengah hari dia masuk Islam, ketika di tengah hari dia balik, ketika di tengah hari dia sembuh dari gilanya. Gimana puasanya itu yang pada saat itu dia tidak puasa?
Masa iya mau puasa jam 12 siang mulainya? Kan nggak mungkin. Nah, inilah pembahasannya. Ada yang mengatakan di qadha, ada yang mengatakan juga tidak usah di qadha. Yang mengatakan di qadha karena dia memperoleh sebagian waktu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mengatakan tidak di qadha karena dia belum berkewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan di awal waktu, artinya dia tidak ada kesempatan untuk memperoleh niat puasa. Karena apa? Niat puasa itu harus mulai dari awal. Ini kalau puasa wajib, puasa Ramadan, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niat siang tidak apa-apa. Misalnya pagi belum makan sampai jam 9. Terus ada kerentek dalam hati, aku nak puasa kemudian baru niat puasa, boleh. Kalau sunnah boleh niatnya di siang hari. Tapi kalau Ramadan harus di malam hari. Itulah kenapa setiap kita habis sholat taraweh bareng-bareng kita nawaitu shaum. Nawaitu shauma waddin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Ada yang bertanya, kenapa kok Ramadan? Kan nawaitu shauma waddin an adai fardhi syahri. Kok enggak Ramadhani gitu? Kenapa? Dulu banyak yang baca Ramadhani. Kenapa kok begitu? Karena itu bentuk dari kalimat yang mamnu'un lisarfi, yang tidak menerima tanwin. Enggak ada Ramadhanun, enggak ada, yang ada Ramadhanu. Maka ketika dia majrur menjadi fathah, Ramadhana, jadinya begitu. Kenapa kok bisa begitu? Ini ada sebabnya semuanya ini. Iya, itu dari sisi nahwunya seperti itu. Dari sisi sorofnya dia tidak terima tanwin. Tidak Ramadhanun, Ramadhanu. Dari sisi nahwunya ketika mamnu'un lisarfi, tidak mau menerima tanwin, dia majrur. Majrur itu aslinya baris bawah, itu enggak mau, dia enggak terima, makanya barisnya atas. Seperti afdolu, nanti min afdola, kecuali kalau dia mudhafun ilaih, min afdola, kita baca itu. Tapi kalau min afdola sholati salah, min afdolis sholati. Ketika dia bermakrifah, dia menjadi normal seperti biasa. Sedikit saja penjelasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa ammal haidu wan nufasa'u. Adapun orang haid dan orang nifas, ini khusus untuk ibu-ibu di belakang nih. Bapak-bapak enggak pernah haid, enggak pernah nifas, kecuali sini mungkin ada. Enggak ada semua. Iya, masalahnya saya pernah melihat ada laki-laki datang bulan. Waktu dulu saya kuliah di Padang, pas balik ke Jambi, saya masuk rumah makan, ada TV, ada berita, ada anak muda datang bulan, rupanya punya 2 kelamin. Iya, dia datang bulan ya, berarti dia dominan ke perempuan. Kalau dominan laki-laki tidak akan datang bulan. Itu namanya khunsa. Kalau dalam bahasa fikihnya ini khunsa. Khunsa itu bahasa yang sering kita kenal banci. Iya, banci. Beda dengan rojuliyah atau nisaiyah. Kalau nisaiyah itu laki-laki tapi perangainya perempuan. Kalau rojuliyah perempuan tapi perangainya laki-laki gitu. Nah. Fala yajibu alaihi masaumu. Kalau orang haid dan orang nifas tidak wajib berpuasa. Li'annahu la yasihu. Kalau memaksa untuk berpuasa, puasanya tidak sah. Minhuma, baik orang yang haid maupun orang yang nifas. Memaksa puasa itu supaya enggak bayar nanti tetap tidak sah. Memaksa puasa enggak sah. Fa idza taharata, akan tetapi kalau orang nifas dan orang haid tadi sudah suci, artinya haidnya berhenti, nifasnya berhenti, wajib alaihimal qadha, wajib ia mengqadha puasanya yang tinggal. Orang nifas rata-rata qadhanya
40 hari rata-rata orang nifas. Kalau nifasnya mulai dari awal 40 hari, 1 bulan salah. Yo, nifas itu 40 hari rata-rata. Jadi untuk qadhanya ya 1 bulan qadhanya. Karena 1 bulan berarti enggak puasa kalau misalnya melahirkan pada tanggal 30 Sya'ban umpamanya atau 29 Sya'ban ya. Itu 1 Ramadan tidak boleh berpuasa. Qadhanya juga 30. Kalau sudah suci kedua-duanya wajib alaihimal qadha'u, keduanya wajib qadha. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, fil haidi, tentang orang haid, kunna nu'maru bi qadha'i shaumi, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qadha'i sholati, dan kami tidak diperintahkan untuk qadha salat. Jadi ibu-ibu yang datang bulan tidak bisa sholat, sholatnya enggak usah qadha. Kemudian ibu-ibu yang nifas selama 40 hari itu enggak usah qadha. Coba bayangkan kalau 40 hari qadha terusnya. Iya. Iya itu. Makanya kalau nifas, haid, sholat tidak qadha, tapi kalau puasa qadha. Kalau puasa fawajabal qadha'u 'alal haidhi bil khabari, maka wajib mengqadha puasa berdasarkan riwayat tersebut, berdasarkan hadis tersebut. Wa qisnan nufasa'u 'alaiha, dan kami, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, mengkiaskan nifas itu pada orang haid. Kenapa kok begitu? Li'annaha fi maknaha, karena orang nifas itu semakna dengan orang haid. Orang nifas itu sama-sama mengeluarkan darah dari rahim seperti orang haid. Maka orang nifas itu semakna dengan orang haid. Fa in taharat, apabila perempuan itu telah suci, fi asna'in nahari, sucinya di tengah-tengah hari, ustuhibbalaha, maka dianjurkan untuk wanita yang suci di tengah hari tadi, antam saka baqiyatan nahari, untuk menahan diri sisa harinya. Artinya umpamanya tadi pagi dia sarapan, kemudian jam 12 siang ternyata haidnya enggak keluar, maka mulai jam 12 siang itu hendaklah ia jangan makan, jangan minum lagi, seperti orang puasa lah kira-kira gitu. Jangan makan, jangan minum, walaupun tidak dinilai puasa, tapi jangan makan, jangan minum. Tapi itu enggak wajib. Fala yajibu. Ini fala yajibu, dan itu tidak wajib. Lima dzakarnahu fi sabi, seperti yang telah kami sebutkan tentang anak kecil idza balago, ketika dia balik. Anak kecil belum wajib berpuasa, maka pagi-pagi dia tidak puasa, siang hari dia balik, maka dia wajib menahan. Maksudnya disunahkan untuk menahan, jangan makan, jangan minum. Wal majnunu idza afaqa, demikian juga orang gila, ketika dia sadar dari gilanya, enggak usah dikasih minum. Alhamdulillah kamu sadar, terus kasih minum, enggak usah, yang lain saja. Kenapa? Karena disunahkan untuk menahan diri dari puasa. Maksudnya jangan makan, jangan minum, untuk menghormati. Kita lanjutkan dulu. Lanjut. Faslun, fasal, wa man la yaqdiru ala saumi, dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, tidak kuat berpuasa. Kalau puasa mungkin perutnya mules karena memang kondisinya bihalin wa huwa syaikhul kabir, karena kondisinya dia adalah orang tua yang sudah lemah.
Seperti almarhum bapak saya, akhir-akhir dia juga enggak puasa. Kenapa? Karena perutnya sakit, umur 85 tahun ya, puasa yang lalu. Nah, dia tidak puasa tapi bayar fidyah. Seperti juga orang tuanya kawan saya ini namanya Pak Suroto. Dia juga tidak puasa pada saat orang tuanya lemah perutnya. Karena apa? Kondisi sudah sangat tua. Alladzi yajhaduhu saumu, di mana kalau ia puasa akan menyulitkannya. Puasa akan mengganggunya. Bukan malah sehat tapi malah sakit. Memang ada hadis yang menyampaikan sumu fatasihu, puasalah niscaya kamu akan sehat. Itu untuk orang yang enggak punya penyakit akut. Tapi kalau untuk orang penyakit mah biasa, kalau puasa sehat. Tapi kalau enggak yakin, ya itu perutnya muter-muter tuh kalau enggak yakin. Iya, tapi kalau yakin ketika puasa gitu, enggak lapar perut itu, berarti rupanya perut itu yang mengontrol perasaan, itu berarti yang mengontrol perasaan. Wal maridu, dan juga orang sakit tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. Alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak ada lagi harapan untuk sehat, fa innahu la yajibu alaihi shaum. Orang tua renta, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka keduanya tidak diwajibkan untuk berpuasa karena memang tidak kuat. Walaupun usianya masih muda, kalau sakit tidak mampu berpuasa dan sakitnya sulit untuk diharapkan sembuhnya, tinggal nunggu panggilan ilahi, nunggu malaikat maut, itu boleh tidak berpuasa. Di qauli azza wa jalla, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Allah tidak jadikan agama ini sebagai kesulitan. Jadi Allah maunya agama ini adalah mudah. Oleh karena itu Rasulullah pesan, idza amartukum bi syai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampumu. Jangan melebihi kemampuan. Mampunya begitu ya begitu. Mampunya berdiri ya berdiri. Ketika kita sholat mampu berdiri kan wajib. Maka kalau nggak mampu berdiri boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh baring dan seterusnya. Yang penting wajib sholat. Demikian juga ketika orang puasa. Kalau nggak mampu berpuasa ya berbuka. Nanti ada penggantinya, apakah itu bayar puasa lagi kalau sehat atau bayar fidyah. Wa fil fidyati qaulani, tentang fidyah ini pun juga ada dua pendapat. Ahaduhuma la tajibu. Yang kedua, fidyah itu tidak. Yang pertama, fidyah itu tidak wajib. Yang pertama, fidyah tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Li'annahu asqata anhuma fardus saumi. Karena fardunya puasa untuk orang tadi itu sudah gugur. Kenapa kok bayar fidyah? Itu pendapat pertama. Sudah gugur kok kewajibannya. Kenapa harus bayar? Kenapa harus bayar denda? Kan sudah gugur. Falam tajib alaihimal fidyah. Maka tidak wajib baginya membayar fidyah kasobiyyi wal majnuni, seperti anak kecil dan orang gila. Anak kecil sama orang gila kan pada saat dia kecil belum balik, dan orang gila pada saat dia belum sembuh kada bayar fidyah karena memang tidak wajib berpuasa. Seperti orang yang sakit tadi atau orang tua renta yang lemah tadi enggak bisa berpuasa. Ini pendapat pertama, tidak wajib berpuasa. Wasani, pendapat kedua, yajibu, wajib membayar fidyah an kulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud minat ta'ami, berupa makanan. 1 mud itu 6,7
kilogram. 6,7 kilogram. 6 mato, 7 gram. Bukan kilo. Berapa itu kilonya? Sampai 1 kilo kan? Iya. Bukan 6 kilo, tapi 6 mato. 6 mato, 6 on, 7. Oh, bukan 6 kilo ya. Salah tadi ya. 6 mato, enggak sampai sekilo. 6 mato, 7. Berarti 6,7 mata ya. Oh iya betul. Ini subuh-subuh ini error otak nih. Untuk hitung-hitungan error nih, maka nggak cocok jadi pedagang nih. Pedagang biasanya subuh-subuh pedagang sayur, nanti salah susu. 6,7 mato, berarti 6 mato 7 gram. Dibulatkan boleh menjadi 1 kilo. Jadi 1 hari 1 kilo. Kalau hutangnya 30 hari berarti sekarung setengah ya, 30 kilo. Wahuwa sahihu, dan ini benar. Yang kedua ini yang benar. 5 ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya ia berkata, as-saikhul kabiru yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang yang sudah tua renta itu mengganti puasanya dengan memberikan makan setiap hari. Tadi 1 mud tadi, setiap hari kepada orang miskin. Yang dicari orang miskin. Orang miskin itu gimana? Orang miskin itu kerja sehari habis untuk sehari. Tapi kalau untuk besok masih ada yang dimakan, maka itu sudah termasuk golongan orang kaya. Orang kaya tingkat pertama kan. Ya level 1 lah. Tidak sama dengan zakat. Iya. Cari fisabilillah malah cari. Iya. Iya. Jadi setiap hari 1 mud diberikan kepada orang miskin. Beda orang fakir. Orang fakir itu kerja sehari nggak cukup untuk sehari. Makanya orang miskin tidak wajib berzakat. Orang miskin nggak wajib berzakat. Dari mana? Orang untuk makan udah nggak ada lagi. Masa ya mau zakat utang dulu? Orang fakir ya. Iya. Kalau orang fakir, iya, kerja sehari nggak cukup untuk makan sehari, atau nggak kerja sama sekali, yang kerja aja nggak cukup, apalagi nggak kerja. Kalau orang miskin kerja sehari untuk sehari, umpamanya gini, kerja sehari ia dapat upah 3 nasi bungkus, sarapan, makan siang, makan malam. Besok nggak ada lagi. Jadi di rumah itu udah nggak ada beras, nggak ada uang ya. Tapi walaupun nggak ada beras, tapi kalau uangnya ada di tabungan di bank, ya tetap masih wajib. Oh di rumah nggak ada beras nih ya, udah ambil uang tabungan tuh. Oh nggak bisa karena tabungannya di bank 9, bank 9 terkena masalah. Oh nggak bisa umpamanya gitu. Ya tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Sampai mana tadi? Kalau di sini riwayat Abi Hurairah ini, maka setiap hari memberikan makanan. Ini tadi miskin tadi ya? Iya. Wa an Abi Hurairah annahu qol, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, man adrakahul kibaru, siapa orang yang sudah mencapai usia tua, falam yastati sauma ramadhana. Ini kalau aslinya sauma ramadhanin ini, cuman karena dia enggak matan jadi sauma ramadhana, seakan-akan dia naat manut, padahal ini mudhaf-mudhafun ilaih. Yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, fa alaihi kulla yaumin muddun, maka setiap hari ia mengeluarkan 1 hari itu, 1 hari mengeluarkan 1 mud min qamhin, 1 mud dari gandum. Jadi karena pemakanannya gandum. Kalau di sini jangan pakai gandum, walaupun ada orang jual gandum, karena orang di sini makanannya bukan gandum, makanannya adalah nasi dibuat dari beras. Nggak tahu kalau orang Palembang, mungkin orang Palembang gandum itu
menjadi makanan pokok untuk pempek kan? Iya. Iya. Kalau orang Palembang ya. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kenapa anhuma? Ini karena untuk Ibnu Umar dan untuk ayahnya Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, idza dha'ufta anis saumi, kalau engkau enggak mampu untuk berpuasa, at'im, maka berilah makan, an kulli yaumin muddan, setiap hari 1 mud. Waruya anna Anasan, dan diriwayatkan bahwa Anas bin Malik dha'ufa anis saumi aman, tidak mampu berpuasa selama 1 tahun. Tidak mampu berpuasa berarti 1 Ramadan itu dalam 1 tahun dia tidak mampu berpuasa. Qabla wafati, sebelum wafatnya. Itu berarti karena sudah tua, karena sakit. Fa'aftara, lalu Anas berbuka, artinya tidak puasa. Aftara ini tidak berpuasa. Wa'at ama, karena tidak berpuasa, ia pun memberi makan orang miskin. Wa in lam yakdir ala saumi, dan kalau ada yang tidak mampu berpuasa, lima rodin, karena sakit, ya khafu ziyadatahu, khawatir kalau dia berpuasa sakitnya malah bertambah. Wa yarjul bar'u, dan ia masih berharap sakitnya bisa sembuh. Lam yajib alai saum, tidak wajib baginya berpuasa. Lil ayah, berdasarkan ayat. Ayat kan menyampaikan wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Enggak wajib berpuasa, tapi ada qadhanya di hari ketika dia akan sehat. Fa in bari'a, apabila dia sehat, wajib alil qadha'u, maka wajib baginya qadha, liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tadi sudah saya bacakan sebelumnya. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan musafir, maka ia mengqadhanya di hari yang lain. Wa in asbaha shaiman, kalau subuh-subuh dalam keadaan puasa. Subuh itu sudah mulai puasa. Wa huwa sahihun, dia dalam keadaan sehat. Tsumma maradha, kemudian di tengah hari sakit, aftara, boleh dia hentikan puasa. Jadi paginya sudah puasa, tapi jam 12 siang perutnya sakit, boleh berbuka. Li'annahu ubihalahu al-fitru lidarurati, karena ia dibolehkan untuk berhenti puasa karena darurat. Wa daruratu maujudatun, sementara daruratnya ada, yaitu sakit tadi. Fajazalahul fitru, maka boleh baginya untuk berbuka. Jadi kalau siangnya jam 12 sakit perutnya, atau sakit apa sajalah yang mengharuskan makan sesuatu, maka boleh berbuka. Yang tidak sakit masih kuat kemudian terus berbuka, itu enggak boleh. Dalam riwayat disebutkan walaupun cuma tidak sehari puasa, itu enggak bisa dibayar dengan puasa yang lain. Kenapa? Karena tidak ada uzur. Yang boleh dibayar itu yang ada uzur, sakit dalam perjalanan, lemah, tidak kuat berpuasa, itu boleh dan diqadha juga sesuai dengan yang ditinggal. Tapi kalau sengaja meninggalkan puasa bukan karena uzur, memang tidak mau umpamanya gitu, padahal kuat, maka dalam riwayat itu tidak bisa dibayar walaupun dengan sekian kali puasa. Jadi hati-hati, kalau kita memang mampu, ya terus, jangan dibatalkan. Mentang-mentang berkawan dengan orang yang tidak puasa, kemudian ngumpul situ, ikut-ikut minum, ikut-ikut ngerokok. Itu yang tidak boleh, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Ini puasa Senin, puasa Kamis, pas pada hari Kamis ada undangan untuk makan, datang. Kemudian dia pengen menghormati pengundangnya, maka dia batalkan
puasanya gitu. Seperti ketika saya ngundang ke rumah kepala KUA Jambi Selatan, itu biasanya kalau Kamis dia berpuasa, biasanya Senin Kamis berpuasa, kepala KUA Jambi Selatan itu. Jadi saya undang, dia makan. Saya tanya, loh Pak KUA kok nggak puasa, menghormati undangan Ustadz? Ya sudah, kalau itu alhamdulillah. Jadi kalau sunnah tidak mengapa kalau sunnah. Tapi kalau wajib tidak ada alasan untuk berhenti puasa untuk menghormati orang lain. Barangkali itu saja dulu. Sebentar lagi kita waktu syuruk. Yang mau bertanya dipersilakan. Ketika kita puasa 6, begitu kita menghormati orang, kita boleh batal puasa itu. Ya cuman puasa 6-nya belum mulai, belum jadi. Ya, belum jadi puasanya itu. Ya belum dapat puasanya itu. Itu baru dapat niat, tapi niatnya sudah dapat pahala niat. Nah, tapi puasanya belum dapat. Nah, itulah kenapa kalau kita berniat baik itu sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau niat buruk belum dicatat kecuali sudah dilakukan. Itu bedanya. Ya silakan. Baik. Ada dua pendapat yang seperti ini. Pendapat pertama, orang kalau sudah pikun tidak wajib berpuasa, tidak wajib ganti puasanya, dan tidak wajib membayar fidyah baginya. Itu pendapat pertama. Seperti anak kecil dan juga seperti orang gila. Orang pikun kan kehilangan akal itu. Udah makan, Pak? Belum, padahal ada 3 piring di situ. Baru ini masih basah ini, ya, masih basah. Ya. Orang pikun pendapat pertama tidak wajib berpuasa dan dia tidak wajib mengqadha, juga dia tidak wajib untuk fidyah, membayar fidyah. Kenapa? Karena syarat puasa wajib itu adalah balik akil. Akilnya yang tidak ada di situ. Akilnya enggak ada. Tohirnya ada, sucinya ada, mukimnya ada, tetapi akilnya tidak ada. Maka orang gila tidak wajib berpuasa karena enggak punya akal. Artinya akalnya hilang. Enggak. Sama dengan orang pikun juga akalnya hilang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, cukup membayar fidyah. Berbeda dengan orang tua tidak pikun. Tidak pikun tapi sakit. Dia mau berpuasa tapi enggak kuat. Maka ketika ada orang yang seperti itu, dia kuat puasa, dia tidak kuat puasa dan dia sehat akalnya, tidak pikun, maka dia tetap wajib berpuasa, tapi tidak mampu dia boleh tidak berpuasa. Kemudian kalau dia sehat diganti di hari yang lain. Kalau tidak ada harapan untuk sehat, maka bayar fidyah. Itu yang itu sudah sepakati ulama itu. Yang sepakati ulama. Tapi kalau yang tadi itu, yang pikun tadi, ada yang tidak membayar fidyah, ada yang membayar fidyah. Yang lebih enak nggak usah bayar fidyah, kan enak kan? Iya. Itulah ikhtilaful ulama'i rahmah itu. Perbedaan ulama itu rahmat. Kalau untuk hati-hati bayar. Iya. Hati bayar. Iya. Sekarang bayaran tuh tiap hari atau kumpulin? Iya. Sekarang bayar tuh tiap hari atau kumpuli. Boleh bayar tiap hari, boleh dikumpuli. Satu contoh. Ketika istri saya tanya, mulai puasa umur berapa? Mulai puasa umur 14 tahun. Kami nikah, istri umur 20 tahun. Berarti berapa tahun itu? Dari 14 ke 20? 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu setiap datang bulan kan enggak puasa dia. Datang bulan 7 hari. Saya tanya, udah dibayar belum? Datang bulannya itu puasanya, dijawab enggak tahu katanya. Berarti belum. Maka 1 bulan kali 6.
Berapa tuh? 1 bulan kali 7. Iya, 1 bulan kali 7 kali 6. 7 kali 6. Iya maksudnya puasa itu 7 hari kan? 1 bulan itu 7 hari kali 6. Iya, 7 hari kali 6, 42 hari. Kemudian ditambah nifas 2 kali. Nifas 3 kali. Nifas 1 bulan. Nah, 1 bulan kan begitu kan? Nah, berarti 90 hari. 90 hari tambah 42. Akhirnya saya ajak puasa. Puasanya saya puasa Daud, dia puasa wajib. Udah selesai baru bayar fidyah. Kenapa kok bayar fidyah? Karena hutang puasanya kedaluarsa. Maksudnya kedaluarsa begini, kalau kita sekarang Ramadan ini nggak puasa, maka setelah Ramadan, sebelum datang Ramadan harus sudah dibayar. Jangan tidak dibayar. Tapi kalau udah melampaui Ramadan besok baru sadar untuk membayar, maka dia wajib qadha puasanya, setelah itu bayar fidyah. Ini menurut Imam Mujahid, bukan menurut saya, menurut Imam Mujahid itu tabi'in. Nah, jadi kalau seandainya ada orang tua yang seperti itu, boleh dikumpul fidyahnya, boleh langsung satu, mungkin karena berat sehari 6,7 mato, sehari 6, atau dikumpulkan. Nah, ini ada 30 hari ini, 30 hari berarti udah yang lebih enak dijadikan, dibulatkan sajalah 1 kilo. Berarti beli beras 1 karung setengah. Yang beras bida 20 karung sama yang 10 karung. Jadi intinya boleh. Yang pertanyaan kedua, boleh tak diganti oleh anaknya? Boleh nggak diganti oleh anaknya? Boleh. Asal diniatkan untuk dia. Boleh. Jangankan oleh anaknya, oleh orang lain juga boleh. Asal diniatkan untuk dia. Satu contoh, umpamanya Pak Irwan punya hutang. Kemudian terus ada orang nagih hutang sama Pak Irwan. Pak Irwan, kapan dibayar? Belum punya duit. Datang Pak Haji Darul, aku yang bayari. Lunas gak kira-kira hutangnya Pak Irwan? Pak Irwan, lunas gak ketika dibayari tadi? Iya, begitu juga. Asalkan diniatkan untuk dirinya, boleh. Itu pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada orang yang bertanya seperti itu. Dia katakan, bapakku nggak bisa berpuasa karena tubuhnya lemah. Kalau aku yang membayarnya, kira-kira bisa apa tidak? Lalu Rasulullah sampaikan, kalau ada orang punya hutang, kemudian ada orang lain membayar hutangnya, kira-kira lunas nggak hutangnya? Lunas. Ya seperti itu juga nih. Pernah Rasulullah bertanya kepada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Jadi boleh walaupun orang, tapi ingat niatnya diniatkan untuk orang tersebut. Satu contoh lagi, haji itu juga, walaupun umpamanya saya berhaji tahun ini, itu hajinya bukan untuk saya, karena saya niatkan untuk ibu saya. Itu namanya badal haji. 2012 yang lalu saya haji juga, niatnya bukan untuk saya, tapi untuk mertua saya. Karena anaknya sudah saya ambil, maka sebagai imbalannya saya hajikan dia dengan haji badal. Makanya ibu saya belakangan. Mudah-mudahan saya panjang umur waktu itu kan, bisa menghajikan ibu saya. Maka 2025 kemarin saya haji badal untuk ibu saya. Padahal berkali-kali SMS WA masuk untuk badal haji, dibayar 2.500 real. Kalikan 4.400. Iya, kalikan 4.400, 5.000 lah kira-kira gitu. Kalikan 5.000, itulah sudah 12 juta lebih kan. Udah itu saya WA ke istri. Saya WA ke istri, Bu, ini ada WA mau badal haji dari Kementerian Agama. Kira-kira gimana? Jangan diterima, untuk Mbah Minat saja katanya kan. Ayolah kalau gitu, enggak jadi.
Mau tanya? Ya silakan. Ayo, siapa tuh? Bentar. Nah, satu dulu. Ya. Puasa di bulan Ramadan wajib bagi yang mampu. Tapi kalau suaminya mungkin siang itu kerjanya berat untuk cari nafkah kan, kerjanya berat, umpamanya kuli bangunan, dan dia memang tidak sanggup, boleh yang seperti itu. Akan tetapi ketika sesungguhnya dia sanggup cuman tidak mau, maka haram hukumnya memberikan makan istri kepada suami. Karena apa? Di bulan Ramadan. Atau ketika di bulan Ramadan siang-siang sepaning suaminya naik, akhirnya istrinya diajak, itu juga tidak boleh. Boleh menolak itu, boleh menolak walaupun dia suami. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah wajib. Tapi kalau nggak mampu menolak, ya karena sama seneng juga kan. Maka terpaksa harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 kali saja 2 bulan berturut-turut. Takutnya diakali tak? Takutnya diakali ada sapa. Jadi kalau misalnya suami yang seperti itu, Bu, ya sebaiknya nggak usah dilayani. Kecuali kalau ada madorotnya. Tidak dilayani dalam artian minta kopi, tidak kita bikin kopi lalu jadi celaka di rumah. Nah, itu ya pikirkan saja. Tapi kalau seandainya tidak apa-apa, kita merasa aman, jangan dibikinkan. Tapi kalau kita merasa terancam, bikinkan. Karena menyelamatkan badan, menyelamatkan diri. Darurat. Iya, ini dalam keadaan darurat ya. Jadi ibu harus pandai-pandai membaca situasi. Kira-kira kalau nggak bikin kopi, dia nanti bawa belati tidak ya? Kalau nanti bawa belati, enak dibikinkan kopi. Ya. Iya, nak diceraikan pula umpamanya gitu kan. Oh, kau kalau nggak mau bikin kopi aku cerai. Lalu nggak bikin kopi, itu benar-benar cerai itu. Itu namanya cerai bersyarat. Ada cerai bersyarat. Kalau kau tidak bikinkan aku kopi, maka kau kucerai, umpamanya gitu. Maka pada saat itu ibu nggak bikin kopi, jatuh calaknya itu. Nah, lebih baik bikinkan kopi daripada cerai. Ya, ibu sebelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Syawal boleh nggak diqodho dengan bulan Ramadan? Artinya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah qodho dan puasa Syawal itu adalah puasa yang sudah terikat waktunya dan jumlah harinya terikat, maka tidak boleh digabung dengan puasa qodho di bulan Ramadan. Yang boleh itu puasa Senin dan puasa Kamis yang boleh. Kenapa? Dikatakan puasa Senin karena di hari Senin, tidak pernah puasa Senin di hari Selasa. Ada sini orang puasa Senin di hari Selasa. Karena puasa Senin itu di hari Senin, puasa Kamis itu di hari Kamis, maka itu termasuk puasa mutlak, ngikuti hari. Maka pada saat kita puasa bayar qodho Ramadan di hari Senin, Seninnya sudah dapat, tapi niatnya jangan puasa Senin, niatnya puasa qodho. Seninnya sudah langsung ikut. Tapi kalau niatnya puasa Senin, qodhonya nggak dapat. Yang besar dulu yang kita pegang, yang kecil ikut. Sama dengan orang nanam padi, nggak usah nanam rumput, rumput tumbuh sendiri. Iya, kalau nanam rumput nggak akan pernah tumbuh padi. Tapi kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Yang pegang yang besar dulu yang kita pegang. Jadi kalau mau puasa 6, ya puasa 6, jangan qodho. Lebih baik qodho dulu baru puasa 6. Karena puasa 6 itu tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak harus. Cuman itu yang utama, tapi tidak harus. Kalau seandainya punya hutang cuman 3 hari atau 7 hari, maka 7 hari itu puasalah qodho dulu, berikutnya baru puasa Syawal. Berarti 2, 3, 4, 5, 6,
7 puasa qadha, berarti 8 Syawal, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baru puasa 6. Atau langsung puasa 6, qadhanya nanti juga boleh. Jadi nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin sulit. Puasanya 6 dulu, puasa 6 di bulan Syawal. Setelah itu mungkin bulan depan baru qadha, boleh seperti itu, tidak harus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya pun tidak saya jawab, ada jawabannya juga. Pertanyaannya adalah apakah boleh orang yang nifas itu bayar fidyah padahal dia mampu untuk mengqadha. Yang kedua, kita ini kan NU dengan Muhammadiyah kan ini berbeda dengan masalah ini masalah itu qadar. Yaitu pertanyaannya, NU dengan Muhammadiyah kan berbeda. Apa namanya? Mulai Rasul. Iya. Apakah Lailatul Qadar itu sama dan turun? Yang pertama, boleh enggak nifas dibayar dengan fidyah? Jawabannya boleh ketika dia tidak mampu berpuasa. Jawabannya boleh ketika dia tidak mampu berpuasa. Umpamanya setelah dia melahirkan nifas, setelah itu dia sakit. Setelah sakit meninggal pokoknya gitu. Boleh enggak dibayar dengan fidyah? Boleh. Yang kedua, Tapi kalau dia mampu tidak boleh. kalau mampu tidak boleh. Kalau dia mampu enggak boleh. Karena dia mampu, berakal, mampu enggak boleh. Lalu kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, setelah itu dia meninggal, boleh enggak puasanya diganti umpamanya? Diganti oleh suaminya? Boleh, tapi diniatkan untuk dirinya. Karena suaminya sayang sama istrinya, maka boleh berpuasa atas nama istrinya. Jadi kalau tidak mampu boleh dibayar dengan fidyah, tapi kalau mampu wajib berpuasa gitu. Yang kedua tadi? Pertanyaan kedua, mulai Ramadan ini antara NU sama Muhammadiyah kan tidak sama. Iya. Arti itunya pasti tidak sama. Sementara Lailatul Qadar biasanya turun di malam ganjil. Iya. NU malam ke-24, lah Muhammadiyah baru malam ke-23, Iya. udah 25 gitu. Iya, Apakah betul. sempat turunnya? Oh gitu. Ya. NU dan Muhammadiyah tidak sama mulai puasanya. Tidak sama. Dan itu tidak hari ini. Udah sering. Karena apa? Beda persepsi atau beda mendeteksi awal Ramadan. Kalau NU itu lebih kepada ru'yat. Tetapi Muhammadiyah lebih kepada hisab. Walaupun banyak ahli hisab di sini barangkali. Ahli hisab ngisab rokok. Ya. Kedua-duanya dibenarkan dan kedua-duanya ada pada zaman Nabi. Sementara itu, nanti Lailatul Qadarnya bagaimana? Lailatul Qadar itu diberitakan di dalam riwayat Rasulullah taunya itu dari para sahabat. Gimana taunya dari para sahabat? Para sahabat mimpi Lailatul Qadar antara satu dengan yang lain. Ada yang sahabat itu mimpi Lailatul Qadar itu tanggal 17. Tanggal 17 Ramadan. Ada yang bermimpi tanggal 19 Ramadan. Ada yang bermimpi tanggal 21 Ramadan. Maka Rasulullah sampaikan, mimpi kalian itu sama. Mimpi kalian itu sepakat. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Maka ada yang berpendapat mulai tanggal 17, ada yang berpendapat mulai tanggal 19, ada yang berpendapat mulai tanggal 21. Karena itu semua adalah hasil mimpi. Tapi mimpinya bukan mimpi sembarangan. Ini mimpinya sahabat, berarti mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh itu lebih mendekati benar daripada salahnya. Apalagi langsung di cover oleh Rasulullah. Maka Rasulullah membenarkan, benarlah semua itu. Karena Rasulullah membenarkan. Jadi
apa Lailatul Qadar itu turunnya tidak bersamaan? Sebetulnya turunnya itu bersamaan, hanya saja mendapatkannya yang tidak bersamaan. Bisa jadi si A, bisa jadi malam tadi itu Lailatul Qadar ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kalau yang dapat bagaimana? Yang dapat itu maka dia akan memperoleh, tidak akan pernah sengsara untuk selama-lamanya. Itu dikatakan begitu. Oleh karena itu ketika ada orang sholat, kemudian sholat tarawih nih, kemudian disentuh oleh malaikat atau ia menyentuh malaikat, maka orang itu juga akan selamat. Nah, jadi tadi tanggal itu malamnya sama enggak? Kalau malam sama berarti ini malam ke-24, ini malam ke-25 gitu. Oh iya gitu. Ya. Kan disebutkan di bulan Ramadan. Kemudian ada 4 khususan lagi di malam ganjil. Malam ganjil bulan Ramadan tidak hanya 1. Ya kalau seandainya antar Muhammadiyah sama NU tadi. Iya. Umpamanya Muhammadiyah tanggal 25. Tanggal berapa? 25. 25. NU baru 24. Baru 24. 24 belum dapat, belum turun itu memang. Ya. 24 kan genap. Ya. Makanya turun itu tanggal ganjil. Tanggal ganjil. Nah, berarti tanggal 25 sama-sama 25. Nah, ini tidak sama-sama 25. Apa nama itu? NU 25. Muhammadiyah sudah 26. Itu maksudnya itu. Oh, gitu. Ya kalau tanggal 25 itu udah turun. Tanggal 25 itu karena 25 malam ganjil. Umpamanya malam 25 kan, taruhlah jangan 25 terlalu jauh. Umpamanya 19 dengan 20. Nah, 19 dengan 20. 19 Lailatul Qadar turun. Hanya saja Lailatul Qadar turun itu kan tidak hanya 1 malam, tetapi malam-malam ganjil. Tidak hanya itu. Sementara menerima Lailatul Qadar sekali itu cukup. Karena khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan itu sama dengan ibadah 83 tahun itu. Kalau kita pas nerima Lailatul Qadar itu pas ngaji, sama dengan ngaji 83 tahun. Nggak berhenti-berhenti. Pagi, siang, malam, subuh, ngaji terus. Pas Lailatul Qadar turun gitu. Nah, silakan Pak. Menurut saya sama. Kalau misalnya Muhammadiyah tadi memulainya tanggal 1, terus NU baru di tanggal 2, Muhammadiyah kita baru di tanggal 1. Misalnya kalau cenderung ke ganjil, misalnya malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, pas diganjil di Muhammadiyah, kebetulan genap di NU, kita kan tidak mempermasalahkan ganjil, malam-malam yang baik dari 1000 bulan mau dapatnya. Cuma kecenderungan di hadis Nabi yang sampai kecenderungan ganjil. Tapi Allah kan bisa saja pun bayar dengan. Ya, bisa saja. Dan genap diberikan. Iya. Jadi kalau menurut saya 1 malam itu dalam Lailatul Qadar itu. Iya, bisa saja. Iya, bisa saja. Misalnya di sini Lailatul Qadar di tanggal 25, terus besoknya di tanggal 27 untuk umat itu yang bisa saja. Tidak ada itu dalam ilmu akal saya nggak masuk seperti itu. Iya, bisa saja. Bisa saja kebetulan menghitungnya kita yang salah. Pokoknya dalam 1 itu ada. Ada. Di bulan Ramadan ada. Dan bahkan bisa jadi itu selama bulan Ramadan bisa jadi. Cuman saja ini tadi yang saya sampaikan berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat dari para sahabat memperoleh malam Ramadan itu di Lailatul Qadar itu dia malam ganjil di bulan Ramadan. Kemudian bisa jadi Lailatul Qadar itu turun mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Manusia ibarat fisik HP, ada yang punya sinyal, ada yang nggak punya sinyal. Nah, yang punya sinyal nangkap, yang nggak punya sinyal mau lewat. Halo, nggak dengar Lailatul Qadar itu nyaman. Halo, nggak dengar karena nggak punya sinyal. Bisa jadi sebetulnya ada sinyal, cuman HP-nya mati. Jadi nggak terima juga. Jadi seperti itu. Mungkin begitu dah Pak ya. Ya. Cukup ya.
Nah, kita tutup dengan doa. Doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafizah wa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.